Jadi syarat-syarat utama kalau kalian KPR yang mau disetujui itu ya ada 5 sih menurut saya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Rusyadimi. Salam kenal di dalam channel Kianji Property. Di video kali ini, atau ini video pertama saya ya di channel Kianji Property, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat utamanya agar KPR kita disetujui oleh bank. Apa aja sih syarat-syarat utamanya agar KPR kita disetujui oleh bank? Sebelum saya menjelaskan persyaratannya tersebut, di sini perlu digarisbawahi bahwa saya Rusyadimi bukan seorang ahli finansial atau ahli perbankan. Saya adalah seorang sales konsultan properti yang kebetulan sudah bekerja dari tahun 2013. Jadi segala informasi yang akan saya sampaikan di channel ini itu berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi yang pernah saya alami tentunya. Oke, kita kembali ke informasi yang akan saya sampaikan. Syarat utama KPR agar disetujui. Yang pertama, tentunya datanya harus lengkap. Apa aja kelengkapan datanya? Tentunya KTP, NPWP, kartu keluarga, surat nikah kalau kalian sudah nikah, atau surat cerai kalau kalian single parent. Dan untuk data kelengkapan selanjutnya yaitu data pekerjaan atau data usaha kalian kalau kalian usaha. Untuk data pekerjaan tentunya surat keterangan kerja karyawan ya. Kalau yang kontrak bagaimana? Ada beberapa bank yang memberikan kebijakan kontrak bisa tapi dengan catatan minimal 5 tahun. Kalau yang usaha tentunya surat keterangan usaha, atau kalian sekarang sudah bisa tuh buat yang namanya NIB secara online. Terus slip gaji 3 bulan terakhir. Kalau yang usaha pendapatan 6 bulan terakhir ya gitu ya. Terus rekening catatan rekening keuangan selama 3 bulan terakhir. Sama yang usaha catatan keuangannya selama 6 bulan terakhir. Itu syarat pertama. Yang kedua, ini faktor yang paling sering yang saya temuin. Faktor penghambat paling banyak konsumen atau nasabah alami, yaitu BI checking. Nah, pasti sangat familiar dong, atau udah sering banget kan dengan kata BI checking. Ya betul, BI checking itu histori catatan inian kalian, apa namanya, perbankan. Kalau kalian pernah pinjem di mana, atau kalian pernah cicilan produk di mana, misalkan nyicil motor, handphone, atau sekarang pinjaman online, itu akan tercatat di BI checking. Ya, yang penting BI checking kalian harus clear atau bagus atau bersih, baru kalian bisa diproses datanya. Yang ketiga, ini nggak kalah penting, gaji kalian atau pendapatan usaha kalian harus mencukupi dengan nilai cicilan yang akan kalian ajukan. Contoh, kalian mengajukan plafon 300 juta dengan tenor 20 tahun, cicilannya 3 juta. Contoh ya. Berapa sih gaji yang masuk agar bisa disetujui sama bank? Kalau main aman, paling amannya itu sepertiga. Kalau kalian cicilan 3 juta, ya minimal atau paling bagusnya 9 juta. Kalau gajinya 7 juta masuk nggak? Nah, kalian bisa konsultasikan ke pihak banknya. Biasanya sih kalau memang kalian nggak ada pinjaman lain sih masuk-masuk aja ya. Yang keempat, ini yang nggak kalah penting. Gaji kalian atau catatan keuangan kalian, usaha kalian itu harus terlampir di rekening. Nah, kadang-kadang ada loh, saya sering suka nemuin konsumen, Mas gaji saya 15 juta,
tapi cash gimana bisa enggak? Aduh, kayaknya di zaman modern kayak gini gaji 15 juta cash agak berat ya, agak sulit gitu diterima sama bank. Jadi yang penting berapapun gaji kalian itu harus terlampir di rekening. Masa di zaman udah digital gaji masih cash only, kan kayaknya agak sulit gitu ya. Nah, harus terlampir. Sama dengan catatan usaha, bank akan menilai catatan keuangan kalian. Kalau kalian usaha, harus perputarannya di rekening seberapa banyak sih, kayak gitu ya. Nah, ini yang kelima atau yang terakhir, ini yang gak kalah penting. Terkadang teman-teman atau para nasabah, para konsumen suka kurang diperhatikan dan akhirnya menjadi penyebab KPR ditolak gara-gara verifikasi tempat kerja atau verifikasi tempat usaha. Nah, kalau kalian ngajuin KPR, kan nanti pihak bank atau dari pihak analisnya akan konfirmasi tuh. Misalkan kalian kerja di perusahaan A, mereka akan konfirmasi bahkan secara dadakan tanpa komunikasi lagi tuh dengan kita. Bener nggak atas nama Rusyadi misalnya kerja di sini, kerjanya udah berapa lama? Nah, yang angkat teleponnya harus dipastikan sudah dikomunikasikan bahwa kalian lagi mau ngajuin KPR. Nanti tolong kalau ada pihak bank yang telepon diangkat ya, atas nama ini benar saya bekerja di sini, kayak gitu ya. Jangan sampai terjadi miskomunikasi karena kita nggak pernah tahu di perusahaan tersebut yang angkat teleponnya bukan HRD, ternyata bagian informasi atau bagian office boy misalkan atau security, kita nggak pernah tahu. Ternyata dia nggak ngeh atau yang angkat karyawan baru nggak kenal, nah itu bahaya. Jadi kalau yang usaha juga sama, kalau nanti pihak bank akan survei ke tempat usaha kalian, dipastikan usahanya juga jelas, usahanya ada, jangan usaha orang lain kalian pinjam tempatnya, bahaya. Oke, sekian ya informasi yang bisa saya sampaikan. Jadi syarat-syarat utama kalau kalian KPR yang mau disetujui itu ya ada 5 sih menurut saya ya. Pertama ya datanya juga harus lengkap. Yang kedua BI checkingnya clear atau bagus, bersih ya. Yang ketiga penghasilan atau gaji kalian mencukupi dari nilai cicilannya. Yang keempat penghasilan atau gaji kalian harus terlampir di rekening. Yang kelima verifikasi tempat kerja atau tempat usaha kalian harus valid ya. Jadi cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau memang bermanfaat, bisa kalian berbagi informasi ke teman-teman atau ke yang lain dengan cara share, dan jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang. Salam Kianji Property.